Shalom, perkenalkan nama saya Kathleen. Malam ini saya hadir bersama putri saya Keisha, di mana kami ingin menceritakan kebesaran Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami sekeluarga, terutama dalam kehidupan Keisha. Diawali dengan ketika kehamilan saya menginjak 9 bulan, dokter menyampaikan bahwa janin yang saya kandung mengidap penyakit bernama spina bifida. Penyakit ini menyerang pada susunan syaraf di tulang belakang. Apabila janin ini tetap dilahirkan, maka bukan saja dia akan lahir dalam kondisi cacat, namun dia pun tidak akan mungkin berumur panjang. Mengingat kehamilan saya sudah menginjak 9 bulan, dokter tidak menganjurkan kepada saya untuk dilakukannya aborsi. Akan tetapi dokter menganjurkan pada saya untuk menyuntik mati janin saya. Pada saat itu saya menangis. Saya berdoa. Dan puji Tuhan saya punya suami yang luar biasa, di mana dia memberikan saya kekuatan. Dan akhirnya kami memutuskan untuk tetap mempertahankan janin itu lahir ke dunia ini. Keisha lahir pada tanggal 3 September 2001 dengan bobot berat yang hanya 2 kg. Boleh dibantu next LCD-nya. Nomor 2, Pak. Keisha lahir pada tanggal 3 September 2001 dengan bobot yang hanya 2 kg. Belum saya memeluk Keisha, belum saya memegang Keisha, dokter telah mengambil Keisha daripada saya. Karena dokter menyampaikan bahwa Keisha pun terkena hidrosefalus. Sehingga di usianya yang baru 1 hari itu, dokter melakukan pembedahan pada kepala Keisha. Dan dokter menyampaikan jangan terlalu banyak berharap. Karena malam itu pun Keisha tidak akan mungkin sanggup melewatinya. Akan tetapi kami percaya, apabila Tuhan sudah izinkan Keisha lahir ke dunia ini, maka Tuhan punya rencana atas hidupnya. Dan malam itu Keisha mampu melewatinya. Akan tetapi sejak malam itu Keisha harus keluar masuk ruang operasi. Dan entah sudah berapa banyak sayatan pisau bedah dari ujung kepala hingga kaki Keisha. Next. Ketika Keisha berusia 8 tahun, entah mengapa tulang belakang Keisha menjadi amat sangat rapuh. Dokter menyampaikan bahwa 1 kali hentakan, tulang belakang Keisha ini akan patah. Dan sudah pasti dia akan meninggal. Namun bukan karena patahnya tulang belakang itu, akan tetapi nyeri yang tidak tertahankan yang akan membuat dia meninggal. Next. Di saat yang bersamaan, suatu hal yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, yaitu usaha Papa Keisha mengalami kebangkrutan. Jangankan untuk membawa Keisha menjalani operasi, untuk kami dapat bertahan hidup saja, itu sudah suatu hal yang mujizat sekali bagi kami. Seorang papa yang selama ini berjuang bagi putrinya tahun demi tahun untuk bagi Keisha untuk menjalani operasi. Namun pada saat itu dia tidak memiliki apapun yang dapat dia berikan untuk menolong putrinya. Dia menangis, dia tersungkur. Dia berlutut di depan Keisha. Dia peluk Keisha dan dia katakan, Keisha, maafin Papa. Papa sudah gak sanggup lagi untuk bawa kamu menjalani operasi. Keisha bukan tidak tahu apabila dia tidak dioperasi, apa yang akan dia hadapi. Namun justru dengan imannya, dia peluk papanya kembali. Dan dia katakan, Papa jangan khawatir. Tuhan sudah siapkan semuanya buat Keisha. Kami tidak pernah tahu itu semua dari mana. Dan kami tidak pernah mengenal siapapun itu. Namun Tuhan kirimkan melalui malaikat-malaikatnya untuk menolong Keisha menjalani operasi di Singapura. Karena teknologi kedokteran di Indonesia belum sanggup untuk menolong Keisha. Ketika kami tiba di Singapura,
Jadwal operasi Kesha semua dibatalkan. Kami sempat bertanya-tanya, ada apa? Perjalanan kami menuju ke Singapura bukanlah hal yang mudah. Dan kemudian dokter memanggil kami dan mereka menyampaikan, tahukah kalian apa yang akan putri kalian hadapi? Kami akan mengoperasi Kesha selama lebih dari 20 jam. Next. Di mana kami akan membuka seluruh bagian tubuh Kesha. Kami akan memotong tonjolan di tubuhnya. Di mana perlu kalian ketahui, cairan otak akan keluar dengan amat sangat deras. Sehingga untuk mencegah hal itu, kami akan membuat Kesha dalam kondisi koma tanpa kami sendiri tahu kapan Kesha akan bangun kembali. Next. Dan setelah memotong tonjolan itu, kami akan mengikatkan pen yang ditanam dari ujung leher hingga tulang ekor Kesha. Dan harus kalian tahu bahwa belum pernah ada yang berhasil hidup menjalani operasi ini. Ketika mendengar hal itu, kami menangis. Kami tidak tahu jalan mana yang harus kami pilih. Apakah kami harus membiarkan Kesha meninggal di meja operasi? Ataukah dia harus mengalami rasa sakit yang begitu amat sangat? Namun, janji Tuhan gak pernah salah. Dia katakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pun juga tidak pernah membiarkan kami sebagai orang tua Kesha untuk memilih jalan mana yang terbaik bagi Kesha. Karena tidak berselang lama kemudian, dokter memanggil kami kembali. Dan dokter menyampaikan bahwa sudah ada lebih dari 40 orang dokter dari seluruh dunia datang untuk menolong Kesha. Next. Kesha menjalani operasi selama lebih dari 20 jam. Next. Akan tetapi karena begitu lamanya operasi, membuat Kesha harus berada di ruang ICU selama beberapa lama. Meskipun amat sangat lemah. Namun Kesha tetap berusaha untuk tegar. Next. Akan tetapi karena besarnya luka pada sekujur tubuh Kesha, seluruh jahitan ini mengalami infeksi, di mana seluruh jahitan ini pecah. Next. Dari sana keluar darah, keluar nanah, membuat Kesha mengalami demam yang begitu amat sangat, sehingga dia harus dibaringkan di balok-balok penurun panas. Dan setelah itu semua selesai. Next. Ini adalah pen yang tertanam di tubuh Kesha hingga saat ini. Dan setelah apa yang harus Kesha lalui, dokter menyampaikan kepada kami, selamat. Kesha adalah satu-satunya yang berhasil hidup di dunia ini. Akan tetapi, karena satu-satunya yang berhasil hidup di dunia ini, 6 bulan dari operasi itu, 6 bulan dari apa yang harus Kesha lalui, pen yang tertanam di tubuh Kesha ini patah. Dan patahannya menembus daging Kesha, mengoyakkan pakaiannya. Next. Dikala Kesha duduk, pen itu akan kembali menembus dagingnya, membuat sebuah lubang-lubang di tubuhnya. Karena kondisi finansial kami tidak mungkin mencarter sebuah pesawat SOS untuk menerbangkan Kesha yang sedang dalam kondisi pendarahan amat sangat hebat. Namun dengan apa yang kami miliki, kami akhirnya berusaha terbangkan Kesha dengan menggunakan pesawat biasa, tanpa kami sendiri tidak berani menyampaikan kepada pihak penerbangan akan kondisi Kesha yang sebenarnya. Karena tidak akan mungkin ada satupun penerbangan yang akan mau mengangkat Kesha dalam kondisi yang seperti itu.
Jujur, perasaan saya hancur ketika saya harus gendong dia. Saya dudukkan dia di kursi pesawat itu dengan pen yang kembali menembus dagingnya. Dikala rasa sakit itu datang, Kesha tidak menangis. Dia tidak menjerit. Dia hanya menggenggam tangan saya begitu amat sangat kuat. Saya tahu dia sedang kesakitan. Namun saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya bisa berteriak dalam hati saya, Tuhan, tolong selamatkan anakku. Hanya kata-kata itu yang terus terucap. Perjalanan yang begitu singkat menjadi amat sangat lama kami lalui. Dan ketika kami tiba di Singapura, dokter menatap saya dan menyampaikan, Ibu, engkau adalah ibu yang tergila yang pernah kami tahu. Karena engkau membawa putrimu dalam kondisi yang seperti ini. Namun saya katakan, dokter, sekecil apapun harapan bagi Kesha, saya akan berjuang untuk itu. Namun karena Kesha adalah satu-satunya yang berhasil hidup, dokter pun tidak tahu harus berbuat apa. Dokter merasa iba apabila seumur hidup Kesha harus berbaring hanya di tempat tidur. Next. Kemudian dokter membuatkan sebuah jaket yang sangat tebal, panas dan berat, yang diikat dari tulang dada hingga pangkal paha Kesha. Jaket ini bukan memberikan solusi bagi masalah Kesha. Namun jaket ini membuat Kesha agar bisa duduk. Dengan jaket yang sangat panas dan tidak nyaman itu, memakai kursi rodanya, Kesha mulai menyusuri lorong-lorong di rumah sakit. Dia memasuki kamar demi kamar. Dia mendatangi pasien demi pasien. Dan dia katakan dengan bahasa yang sangat sederhana, bolehkah aku berdoa buat kalian? Bolehkah aku bernyanyi buat kalian? Ketika mendengar hal itu saya terenyak. Bagaimana mungkin itu keluar dari mulut Kesha? Sedangkan pada saat itu dia sendiri butuh ditolong. Dia butuh dikuatkan. Dia butuh dihibur. Akan tetapi dengan apa yang dia miliki, dia memberikan yang terbaik bagi para pasien-pasien itu. Next, Kesha banyak berteman dengan anak-anak penderita kanker terutama karena proses pengobatan, kemo dan radiasi membuat mereka kehilangan rambut, membuat kulit mereka menjadi hitam sehingga mereka menjadi amat sangat minder. Namun ketika Kesha datang, mereka menjadi sahabat. Next, ini adalah beberapa sahabat-sahabat Kesha. Next. Awal 2012, setelah menjalani MRI kembali, dokter memanggil kami. Dan dokter menyampaikan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan jadikan itu mungkin dalam hidup Kesha. Yaitu Tuhan tumbuhkan kembali tulang-tulang muda di tulang belakang Kesha. Sehingga Kesha tidak perlu lagi memakai jaket yang sangat tidak nyaman itu untuk menolong dia agar bisa duduk. Dan seperti malam ini yang Bapak Ibu Saudara saksikan, Kesha sudah tidak lagi memakai jaket itu. Akan tetapi pertengahan 2012,
Kesha mengalami diare yang begitu sangat hebat, yang mengantar dia harus kembali masuk ke ruang operasi next, di mana kemudian dokter membypass usus dan kantung kencing Kesha. Dan sejak saat itu hingga tadi pagi dan entah sampai kapan, setiap hari Kesha harus menjalani proses cuci usus. Namun itu semua tidak pernah menyurutkan langkah-langkah Kesha untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidupnya. Next, hingga tepat setahun yang lalu, Kesha masih harus kembali masuk ke ruang operasi karena terjadi masalah pada ususnya. Kami tidak pernah tahu dan kami tidak pernah membayangkan bahwa Kesha harus masuk, keluar, masuk kembali ke dalam ruang operasi. Jika malam ini Kesha boleh ada di tempat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah Kesha, akan tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi jemaat di tempat ini. Tuhan ingin perlihatkan kepada kita semua, apakah masalah kita, apakah sakit kita, apakah begitu besar masalah dan sakit yang harus kita hadapi sehingga kita tidak kembali percaya padanya. Karena Tuhan yang pernah melakukan mujizat 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang sama yang akan melakukan mujizat juga bagi hidup Kesha dan bagi hidup kita semua. Amin. Shalom, namaku Kesha. Aku terlahir dengan spina bifida dan hidrosifalus. Ini bukanlah hal yang aku inginkan, bukan juga keinginan papa mamaku. Karena itu sejak usiaku sehari, aku sudah harus dioperasi. Dan entah sudah berapa banyak sayatan pisau bedah dari ujung kepala hingga kakiku. Seringkali para dokter mengatakan kepada papa mamaku bahwa aku tidak akan sanggup melewati operasi-operasi itu. Walau aku kecil lemah, namun aku tidak akan menyerah, karena aku tahu dan aku percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi hidupku, dan mujizatnya akan selalu ada sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi hidupku. Bapa, Engkau manis, sungguh manis perbuatanmu.
kekuatanmu. Ku ada dalam hatimu, Bapa yang peliharaku. Ku ada dalam tanganmu, Bapa sayang padaku. Aku memang terlahir tidak sempurna, namun aku tahu aku di hatimu Bapa, aku di tanganmu Bapa. Sampai kapanpun aku tidak akan menyerah, sebab ku tahu bersamamu akan ku dapati kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan, sebab ada Bapa yang sayang kepadaku. Ku ada dalam hatimu, Bapa yang peliharaku. Ku ada dalam tanganmu, Bapa sayang padaku. Bapa sayang padaku.